Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustadz Militer dalam pembahasan kitab Al-Iddikar wal-I'tibar bima yamurru bil insan wa yankadi lahu minal ahmar, yang dikarang oleh Syekhuna wa Habibina Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang persoalan dua golongan manusia yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala pada tulang sulbi Nabi Allah Adam. Ini berkaitan dengan umur yang pertama. Habib Abdullah menjelaskannya demikian, dan dua golongan ini itu merupakan keputusan yang suci dari Allah, bersifat kabdatain mukaddasatain, keputusan yang suci dari Allah sesuai dengan rencananya. Dua golongan ini yaitu golongan yamin, yaitu orang-orang yang berada pada posisi kebaikan, dan golongan asimal, yaitu orang-orang yang berada pada posisi keburukan. Pada pertemuan kemarin juga itu yang lalu, saya telah menjanjikan dalam pembahasan ini bahwa kita akan melenceng sejenak dari pembahasan kitab Al-Iddikar ini. Kita ambil titik poin tentang pembahasan tulang sulbi secara umum menurut Islam yang ditulis oleh beberapa ahli. Ya. Yang pertama, tulang sulbi mempunyai keistimewaan dan keajaiban, yaitu tentang kebenaran tulang sulbi yang disebutkan dalam Al-Quran. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, surat At-Tariq ayat 7. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam, serta beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan tentang fakta tulang sulbi tersebut. Dilihat dari sisi anatomi tubuh manusia, as-sulbi wa at-taraib, tulang punggung dan tulang dada ini mencakup tulang belakang yang terdiri dari tulang belakang leher, 7 tulang belakang leher, itu jumlahnya 7, di belakang leher ini 7 belakang leher, 12 tulang dada, 5 tulang lumbar, 5 tulang ekor, dan 5 tulang pinggul. Itu namanya as-sulb, tulang sulbi. Dimulai dari pundak. Tulang sulbi adalah tulang belakang dada tanpa tulang lumbar, tanpa pangkal punggung, setara dengan 12 ditambah dengan 5 dan ditambah dengan 5, berjumlah 22 ruas tulang belakang, 22 tulang belakang. Adapun at-taraib bukan merupakan tulang rusuk dada sebagaimana yang diketahui oleh orang awam, ya, orang umum, melainkan itu pengkhususan. At-taraib itu yaitu 4 tulang rusuk yang berada di bagian kanan dada, dan 4 tulang rusuk di bagian kiri dada yang mengikuti tulang belakang di tempat pemakaian kalung. Jadi kalau orang pakai kalung begini, ini tasbih kan kita pakai, nah itu yang tersentuh di situ. Ini tasbih ini kurang panjang di situ. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang paling menarik adalah tulang sulbi mempunyai keistimewaan dan keajaiban, yaitu tentang kebenaran tulang sulbi yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Ya. Dalam Islam, keberadaan tulang di dalam tubuh manusia dipandang sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dengan sempurna, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Keberadaan tulang sebagai bagian dari sistem tubuh hanya memperlihatkan dimensi biologis. Tidak hanya memperlihatkan dimensi biologis, tetapi juga memperlihatkan
aspek spiritual yang sangat mendalam. Dalam sistem biologis manusia ini dijelaskan bahwa tulang memiliki fungsi. Jadi fungsi tulang itu memiliki fungsi vital yang mencakup perlindungan organ vital, produksi sel darah, tempat produksi sel darah, penyimpanan mineral, dan sebagai kerangka tubuh. Struktur tulang yang terdiri dari kolagen dan mineral seperti kalsium fosfat menjadikannya kuat tetapi tetap fleksibel. Contohnya ini ada dua tulang yang tersambung, tulang lengan dan tulang lengan bagian bawah, ada tulang telapak tangan ini ada sendinya di sini. Ini fleksibel bergerak. Padahal ini keras, ini kalau diremas ini keras. Ini juga demikian. Struktur tulang yang terdiri dari kolagen dan mineral seperti kalsium fosfat menjadikannya kuat tetapi fleksibel, memungkinkan tubuh manusia untuk menahan berbagai tekanan dan dalam beraktivitas sehari-hari. Selain itu, tulang mampu melakukan proses remodeling, yaitu mengganti jaringan tulang lama dengan yang baru untuk menjaga kekuatan. Tulang lama dengan tulang baru untuk menjaga kekuatan. Jadi tulang ini dapat menjaga dirinya sendiri, sehingga berbagai macam iklan yang mengatakan bahwa harus minum ini, harus minum susu ini, harus minum ini dan itu dan sebagainya ini itu adalah kebohongan, karena sifat tulang ini memang benar-benar dapat meremodeling dirinya sendiri. Ya. Proses ini menjadi salah satu keajaiban biologis yang menunjukkan betapa canggihnya sistem tubuh manusia. Betapa canggih sistem tubuh manusia yang Allah rancang, dan betapa maha kuasanya Allah terhadap apa yang Dia ciptakan di dalam unsur tubuh manusia itu sendiri. Sehingga sains ini berupaya untuk mengejar keberadaan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Demikian Dr. Smith dan kawan-kawan pada tahun 2021 menulis buku tentang persoalan tulang ini yang berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, penelitian modern juga menunjukkan bahwa tulang manusia tidak hanya berfungsi sebagai struktur fisik, tetapi juga memiliki fungsi endokrin. Tulang menghasilkan hormon osteokalsin yang berperan dalam metabolisme glukosa dan lemak. Fungsi ini menambah dimensi baru dalam pemahaman tentang tulang dan menunjukkan bahwa tulang memiliki peran yang lebih luas daripada yang diperkirakan sebelumnya, bahwa tulang hanya sebagai penyanggah daging, tulang hanya sebagai pelindung alat-alat perangkat yang ada di dalam tubuh yang sangat vital seperti jantung, paru-paru, liver, limfa dan sebagainya. Tidak hanya seperti itu tulang. Banyak penelitian-penelitian yang telah mengedepan di era modernisasi ini, pengembangan tentang tulang yang semestinya difahami secara luas oleh manusia, terutama oleh umat Islam, karena ini berkaitan dengan daya cipta dari Allah Rabbul Jalil yang maha sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah,
Keajaiban tulang manusia juga dapat dilihat dari perspektif biomimetik, yaitu ilmu yang meniru struktur dan fungsi biologis untuk aplikasi teknologi. Ini ada ilmu baru, biomimetik, ya, ilmu yang meniru fungsi dan struktur biologis untuk aplikasi teknologi. Struktur tulang manusia telah menginspirasi banyak desainer robot dalam teknik sipil dan material. Sebagai contoh, struktur berpori pada tulang digunakan sebagai model dalam pembuatan bahan bangunan yang kuat tetapi ringan, seperti bata ringan, beton ringan, dan sebagainya. Itu diambil inspirasinya dari tulang. Inspirasi ini menunjukkan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dapat menjadi sumber ilmu bagi manusia itu sendiri terhadap dirinya. Islam mendorong umatnya untuk mempelajari ciptaan Allah sebagai bentuk ibadah dan pengakuan atas kebesarannya. Demikian yang disampaikan oleh Dr. Hasan pada tahun 2023 ketika mengkaji tentang persoalan hubungan tulang dengan teknologi manusia. Secara keseluruhan, perspektif Islam dan sains modern tentang tulang manusia saling melengkapi. Islam memberikan pandangan yang sangat luas secara spiritual kepada manusia. Memberi pandangan secara luas secara spiritual kepada manusia yang menekankan bahwa tubuh manusia adalah amanah yang harus dijaga. Sementara sains modern menyediakan penjelasan rinci tentang mekanisme biologis yang mendukung kehidupan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, Ustadz militer ini sebelumnya minta maaf. Ini kamera ini kayaknya main-main, gelap terang karena Ustadz ini sedang live di luar. Sedang mengambil video di luar, itu di Jembatan Soekarno, tepatnya di Pasar Bersehati, pusat kuliner Pasar Bersehati yang bersebelahan dengan Pelabuhan Manado. Makanya karena kamera ini dirancang begitu modern, sehingga ketika saya menjauh atau ketika ada unsur cahaya yang lewat atau yang memantul dari latar belakang video ini, itu akan menggelapkan layar dan wajah Ustadz militer tidak kelihatan. Ini rahasia tentang sulang sulbi. Sulang sulbi ini rahasianya seperti ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 259 memberikan gambaran mendalam tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan kembali yang mati. Dalam kisah tersebut Allah menunjukkan tanda kekuasaannya kepada seseorang yang melewati sebuah negeri yang telah hancur. Orang tersebut bertanya-tanya, bagaimana Allah dapat menghidupkan kembali negeri itu setelah kehancurannya? Allah kemudian mematikannya selama 100 tahun dan setelah itu menghidupkannya kembali. Allah menunjukkan bagaimana makanan dan minumannya tetap utuh, sementara tubuh keledainya telah menjadi tulang belulang. Dengan kebesarannya Allah menyusun kembali tulang belulang keledai tersebut dan membalutnya dengan daging hingga hidup kembali. Hal ini diceritakan oleh beberapa ulama besar di dalam kajian-kajian tafsir seperti Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi dan sebagainya yang sempat kami sadur informasinya. Ayat ini menegaskan kuasa Allah atas kehidupan dan kematian, bahwa hanya Allah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dengan satu kalimat, kun, kita kembali kepada penjelasan di awal tadi.
bahwa dengan kun semuanya diciptakan dan dengan kun semuanya akan selesai. Demikian juga apa yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di surah Yasin ayat 78 dan 79, memberikan gambaran tentang sikap sebagian manusia yang meragukan kebangkitan setelah kematian. Ayat 78 menceritakan seseorang yang bertanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Pertanyaan ini mencerminkan ketidakpercayaan sebagian orang terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kembali kehidupan makhluk setelah kematian. Ayat ini turun untuk menjawab sikap skeptis terhadap kehidupan setelah mati, yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam kaidah atau dalam akidah Islam. Ayat ini relevan dengan peristiwa sejarah di mana Ubay bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy, datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa tulang yang telah hancur dan mengejek dengan pertanyaan serupa. Ayat 79 memberikan jawaban tegas atas keraguan tersebut. Allah berfirman, katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan kali yang pertama. Bahwa manusia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan manusia itu pada kali yang pertama, dan dia mengetahui tentang segala makhluk. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama kali dari ketiadaan, memiliki kekuasaan untuk menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir ini, ayat ini dijelaskan sebagai bukti nyata kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kemampuan Allah dalam menciptakan makhluk untuk pertama kali adalah dalil kuat bahwa kebangkitan dari tulang belulang yang telah hancur bukanlah hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam, tulang seringkali dijadikan simbol dari penciptaan dan kebangkitan. Hadis Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah menjelaskan bahwa seluruh tubuh manusia akan hancur kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor inilah akan dibangkitkan pada hari kiamat. Penjelasan ini sejalan dengan konsep kebangkitan yang dijelaskan dalam surah Yasin 78-79. Istimewaan tulang ekor juga dikonfirmasi oleh penelitian embriologi yang menunjukkan bahwa primitif struktur yang menjadi dasar pembentukan tubuh manusia muncul di daerah tulang ekor selama perkembangan embrio. Jadi tulang ekor ini memang sudah mempunyai peranan cukup luar biasa, telah dibuktikan oleh berbagai macam penelitian bahwa hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan melalui tulang ekor itu bukan omong kosong, tetapi telah dibuktikan bahwa tulang ekor ini adalah tulang yang tidak bisa hancur. Tulang yang tidak bisa hancur selama beribu tahun. Jangankan beratus tahun, selama beribu tahun. Tetapi dia tetap hidup. Ayat ini juga, tadi kita kembali ke ayat 78-79. Ayat ini juga memberikan pelajaran penting tentang keimanan dan kepasrahan terhadap kekuasaan Allah. Dalam tafsir Sayyid Qutb, ayat ini dipandang sebagai pengingat bahwa kehidupan tidak berhenti setelah kematian, tetapi merupakan perjalanan menuju kehidupan yang abadi. Allah tidak hanya menciptakan manusia dari ketiadaan, tetapi juga menetapkan sistem kehidupan yang berlanjut hingga akhirat. Penegasan ini bertujuan untuk menguatkan keyakinan umat Islam terhadap hari kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Penemuan sains modern semakin memperkuat makna ayat ini. Tulang manusia, khususnya tulang ekor, ditemukan memiliki struktur yang unik dan tahan terhadap kerusakan.
Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa tulang manusia memiliki kemampuan regenerasi yang sangat luar biasa, yang memungkinkan proses penyembuhan dan perbaikan setelah cedera fatal. Kemampuan ini menunjukkan bahwa tulang tidak hanya berfungsi sebagai struktur fisik, tetapi juga memiliki peran penting dalam mekanisme penciptaan dan kebangkitan. Wilson, 2022. Penemuan ini menunjukkan keselarasan antara wahyu ilahi dan ilmu pengetahuan modern, sehingga umat Islam tumbuh keyakinannya dengan kuat bahwa apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau itu merupakan kekuatan yang sangat luar biasa untuk memperkuat keimanan, menjaga keimanan, dan mengembangkan nilai-nilai keimanan yang ada pada diri manusia menjadi pekerjaan-pekerjaan yang kelak nanti akan terus menjadi bibit-bibit kebaikan kepada generasi-generasi yang akan datang. Ingat apa yang ditulis oleh penyair Arab terhadap generasi muda pada saat itu. Dia berkata kepada orang tua, "Qala Syekh, fala taktub bihatika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati amtarahu." Jangan orang coret-coret orang pencatatan kehidupan, karena itu nanti akan dilihat oleh generasi-generasi yang akan datang. Seiring dengan tiupan kapal peringatan untuk naik penumpang yang ada di pelabuhan Manado, Pusat Militer mencukupkan pembahasan tentang tulang sulbi ini sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kesalahan redaksi penyampaian, karena Pusat Militer mengejar waktu penayangan, mengejar waktu jangan sampai hujan turun dan matahari tidak bersinar membantu videonya Ustadz Militer. Demikian, mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Semoga kajian pada hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share video ini.